Pada kesempatan kali ini, kita akan bercerita tentang pahlawan nasional Indonesia. Yang kedua yaitu Ki Hajar Dewantara. Lahir dari keluarga bangsawan, tidak membuatnya jauh dari rakyat Indonesia. Ia berjuang supaya semua orang pribumi mendapatkan pendidikannya setara dengan bangsa Belanda dan bangsawan pada zaman itu. Raden Mas Suardi atau Ki Hajar Dewantara lahir di Pakualaman, Jogja pada tanggal 2 Mei tahun 1889. Ia bersekolah di ILS, lalu menempuh pendidikan di Peck School atau Sekolah Guru di Yogyakarta. Ia melanjutkan pendidikan di Stovia atau sekelompok dokter Bumi Putra, tetapi tidak sampai tamat karena sakit. Ki Hajar Dewantara bekerja sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar terkenal seperti Sudiyo Tomo, Miden Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Ia dikenal sebagai penulis yang handal. Tulisan-tulisannya komunikatif dan tajam dengan semangat anti kolonial. Di tahun 1908 ia aktif di seksi propaganda organisasi Bodi Utomo untuk membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia tentang pentingnya kesatuan dan persatuan dalam berbangsa dan bernegara. Pada tanggal 25 Desember tahun 1912 bersama Dawes Dekker dan Cipto Mangunkusumo mendirikan Industri Cartridge, yaitu partai politik pertama yang beraliran nasionalisme untuk kemerdekaan Indonesia. Sayangnya pendaftaran berstatus hukum partainya ditolak oleh Belanda karena dianggap akan menumbuhkan rasa nasionalisme rakyat. Pada tanggal 13 Juli tahun 1913, ia mengkritik pemerintah Belanda lewat tulisan di surat kabar tersebut karena Belanda ingin mengumpulkan sumbangan dari warga pribumi untuk merayakan pemberian kemerdekaan Belanda dari Perancis. Tulisan tersebut berjudul "Seandainya Aku Seorang Belanda". Nah, karena tulisan-tulisannya yang mengkritik, ia hendak diasingkan bersama dua rekannya di Pulau Kupang dan Banda. Namun ia menginginkan untuk diasingkan ke Belanda sebagai bagian dari pelaksanaan hukuman. Agar kita dapat melanjutkan usaha kita, aksi kita, kami minta kepada pemerintah Belanda supaya dapat dengan bebas meninggalkan Indonesia, karena kita bermaksud akan meneruskan aksi kita di luar negeri. Dan pada tahun 1913 ia diasingkan ke Belanda bersama Ernest Dawes Dekker dan Cipto Mangunkusumo. Mereka dikenal sebagai Tiga Serangkai. Selama di Belanda, ia mendalami masalah pendidikan dan pengajaran selama di Belanda dan berhasil ijazah pendidikan bergengsi di Belanda. Setelah pengasingan di Belanda, ia kembali ke Indonesia pada tahun 1919. Ki Hajar Dewantara semakin mencurahkan perhatian di bidang pendidikan sebagai alat perjuangan meraih kemerdekaan. Pada tanggal 13 Juli tahun 1922,
Ia mendirikan perguruan nasional taman siswa untuk memberikan kesempatan bagi pribumi kelas bawah untuk mendapatkan pendidikan yang layak seperti priayi dan orang-orang Belanda. Pada tahun 1929, ia mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara dan tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya supaya dapat bebas dekat dengan rakyat baik secara fisik maupun jiwa. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1931, pemerintahan kolonial Belanda berusaha membatasi dengan mengeluarkan ordonansi sekolah liar. Pada tahun 1950, ia diangkat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuh tahun kemudian, ia mendapatkan gelar dari Universitas Gadjah Mada. Pada tanggal 26 April tahun 1959, ia meninggal di Jogja pada usia 69 tahun. Tidak lama setelah itu, pada tanggal 28 November tahun 1959, ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang kedua oleh Presiden Soekarno. Dan pada tanggal 16 Desember pada tahun yang sama, pemerintah telah menetapkan Hari Pendidikan Nasional sebagai hari libur nasional. Untuk mengingat jasa-jasanya, pada tahun 1970 didirikanlah Museum Dewantara Kirti Griya di Yogyakarta. Pada tahun 1998, mukanya diabadikan pada uang kertas rupiah 20.000 tahun emisi 1998. Ki Hajar Dewantara pernah berkata di depan seorang pendidik, harus memberi teladan yang baik. Di tengah atau di antara murid guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dari belakang seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan. Guru adalah seorang pejuang tulus tanpa tanda jasa mencerdaskan bangsa.